Mas Bin, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Kali ini tim channel Satria Wongker Official berada di Desa Coper, Kecamatan Babatan. Babatan tapi masuk Purwosari, Mas. Purwosari Babatan. Kita berada pada salah satu tempat. Di Desa Coper ini ada sebuah tempat punden yang bernama Punden Kayangan. Yang beredar dari masyarakat sekitar, Punden Kayangan ini adalah pusat dari kaki Danyang Nini Danyang Babatan. Benar, Mas? Iya. Pemimpin makhluk gaib. Para pemimpin makhluk gaib. Bisa dibilang Punden ini adalah gerbang gaib. Gerbang besar, Mas. Gerbang gaib menuju ke kerajaan-kerajaan gaib, mungkin cerita yang beredar pada masyarakat seperti itu. Untuk lebih lanjutnya seperti apa Punden Kayangan ini, mari kita telusuri bersama Mas Bin. Mari, Mas. Sepertinya suasananya sangat mencekam di sini. Iya, karena jarang sekali terjamah di sini, kan. Ada aura yang menekan. Pasti. Jadi untuk para pemirsa channel Satria Wongker Official, ketika saya berada dekat dengan ini, punden ini, itu seperti ada tekanan, di mana saya bernapas itu agak susah, seperti dekat, tidak bisa plong untuk bernapas. Mungkin kita bisa berputar untuk melihat seperti apa Punden Kayangan ini. Mas Bin, ya. Kalau dari sudut pandang Anda, ini sebenarnya gerbang atau pusat energi atau sebuah pusat kerajaan di alam gaib? Gerbang iya, pusatnya iya. Dua, kan. Kalau saya melihatnya itu, ini gerbang, ini ada gerbang di sini, terus menuju ke atas, kan. Lah, gerbang yang di bawah ini dia itu bercabang. Ada sekitar 8 penjuru kalau saya lihatnya. Bisa kemungkinan besar ini mungkin gerbang utama menuju ke atas. Nggak tahu kalau ke atasnya kemana. Tapi kalau yang saya lihat seperti itu, kan. Ini bukan main-main. Ini adalah gerbang gaib dari penjelasan Mas Bin dan pusat energi alam gaib di area sekitar Babatan. Coba kita telusuri untuk mengelilingi tempat ini, dikarenakan kelebatan tempat ini kita tidak bisa memasuki pohon besar itu. Mas Bin, monggo, Mas. Ya. Mas Bin, tolong. Gimana, Mas? Iya loh. Soalnya ini nyambung. Ada yang menarik. Coba, Mas, kasihan. Masaknya, Mas. Sorban ini.
Balik bis. Ini piye Mas ceritanya? Terus kameranya terus. Untuk sedulur channel Satria Wongker Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya dan dulur-dulur mengalami hal seperti ini baru kali ini. Salah satu kru kami yaitu Mas Hafiz itu tiba-tiba terjatuh dan keadaannya pingsan. Setelah ini sebenarnya sudah sadar, tapi kita tidak bisa mengambil resiko. Kita akan bawa ke base camp dulu, kita koreksi apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sementara lighting Mas Bin ini sebagai lightingnya untuk sementara, karena Mas Hafiz baru saja sadar dari pingsan. Kita akan bahas di base camp. Mungkin ada sesuatu yang menarik ini kelihatannya. Tunggu ya. Saya lagi menetralisir Mas Hafiz. Kita tunggu pulihnya Mas Hafiz dulu ya. Terus nanti kita tanya-tanya. Kita sudah berada di base camp setelah dari Punden Kayangan yang berada di desa mana tadi Mas Bin? Coper. Tadi ada suatu kejadian yang membuat kita gagal syuting. Sebenarnya bukan gagal, tetap kita upload, tapi hanya separuh. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita mau menelusuri misteri di situ karena banyak beredar cerita-cerita tempat itu tidak terjamak. Ada suatu kejadian dengan tiba-tiba Mas Hafiz jatuh dan nanti dilihat di video. Tapi sekarang kita sudah bersama Mas Hafiz, sudah kembali, sadar total, sudah kembali. Akan bertanya langsung kepada Mas Hafiz, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu di Punden Kayangan tadi? Mas Hafiz, iya kan? Sewaktu Anda terjatuh tadi, bisa diceritakan pengalaman apa yang Anda alami tadi? Gimana ya Kang ya? Tiba-tiba itu di kepala itu berat gitu loh. Berat? Iya. Setelah itu nggak tahu di suatu momen itu dek gitu, ada gerbang besar gitu. itu berarti langsung gitu loh Mas. Iya. Dek gitu langsung ada gerbang besar. Nah di situ ada penjaganya kayak dua gitu kan. Nggak tahu itu di mana. Saya disuruh masuk. Perwujudannya penjaganya itu Besar gitu Mas. kayak orang atau hewan atau bagaimana? Orang, badannya besar, kayak bawa gada itu. Terus Saya disuruh masuk. disuruh masuk ke gerbang itu? Iya, disuruh masuk ke gerbang, terus saya masuk. Saya masuk itu kok kayak ada yang aneh gitu. Banyak kayak apa ya? Di situ tuh ada rumah-rumah, tapi kayak rumah zaman dahulu. Rumah zaman dahulu. Iya, Dan ada orang-orangnya ya? ada. Dan orang-orang itu aktivitas seperti biasa. Ada yang tapen, ada yang ya tapen bersihin beras itu loh Mas. Oh iya. Ya itu tapen, terus ada yang apa? Petan, cari tumo itu loh. Oh, cari kutu Ya, di rambut. cari kutu gitu. Terus Setelah saya itu jalan-jalan terus. Saya dipersilakan masuk oleh warga di situ. salah satu warga Iya. dipersilakan masuk itu ke rumah. Ke rumah.
Rumah yang paling besar. Iya, rumah yang besar itu Mas. Lanjut terus. Nah di situ itu saya masuk, des rumahnya itu bagus sekali Mas, sangat bagus. Terus keadaan rumahnya itu gimana Mas? Rame kah atau bagaimana? Gimana ya? Rame Mas, rame banget. Sampai melihatnya itu orang? Iya, orang. Kayak wujud orang biasa gitu? Iya. Pakaiannya orang zaman sekarang gitu apa? Campur Mas. Campur. Ada yang ada Jawa, Hah? ada yang pakai necis kayak sekarang gitu. Wah. Banyak sekali di situ. Setelah itu kayak saya itu dipersilahkan ke perjamuan kayak perjamuan tamu gitu. Ya, Di situ banyak makanan dan minuman itu, wah enak sekali Mas, kayaknya. Di situ banyak, di meja bundar itu banyak sekali makanan. Komplit lah Mas ya. Komplit, ada ingkung, ada buceng, ada sembarang stik dan sembarang itu Mas. Dan semua di dalam itu seperti tampak seperti bahagia semua. Iya. Dan semua makanan melimpah ruah di situ. Iya. Ruangannya terlihat sangat megah dan besar. Iya. Terus kan. Setelah itu Banyak yang makan. jenengan duduk. Iya, saya duduk. Jenengan ikut makan? Enggak Mas. Enggak. Saya bingung di situ Mas. Oh, berarti ketika jenengan duduk itu ketika orang-orang sudah mulai makan. Iya. Yang menurut sampean orang-orang itu Iya. sudah mulai makan, terus sampean bingung. Bingung saya Mas. Bingungnya itu gimana? Bingung itu, saya tadi gak di sini. Oh ingat Anda? Iya. Nah. Tiba-tiba ingat, loh, saya tadi sama teman-teman. Kok saya tiba-tiba di sini gitu. Tapi di situ, setelah itu ibaratnya saya mau pergi lah Mas. Tapi ditahan. Yang nahan? Kayak penjaga. Ada kayak apa ya? Penjaga yang di rumah itu apa yang di gerbang? Yang di rumah itu. Yang di rumah. Iya, Oke. ada penjaganya. Wujudnya cuma kayak orang biasa gitu wujudnya. Iya. Tapi pakai ada Jawa gitu. Pakaian Jawa. Iya. Laki-laki. Laki-laki. Sosoknya. Ada berapa ya Masnya yang apa itu nyegar? 2 Mas. 2. Iya, yang Setelah- kedua. Setelah jenengan dicegah tadi Jadi saya berusaha keluar tetap dari rumah. dari rumah itu. Setelah itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, delamat gitu lah Mas. Iya. Remang-remang. Ya atau remang itu samar-samar. samar-samar itu kedengaran suaranya Kang Arif, terus Mas Bin, itu dengar tapi samar-samar. itu suaranya dari mana? Dari luar Dari dari luar. luar rumah itu Mas. Setelah mendengar itu jenengan Saya ikuti tapi di belakang itu tetap Seperti diikuti. diikuti cuman jenengan nggak lari. enggak Yang ngikutin itu juga nggak lari. diikuti Berarti- terus. Yang ngikutin itu memang nggak berusaha nangkep, tapi Mungkin. memang cuman ngikutin jenengan tok. Kelihatannya Mungkin. seperti itu. Oke, terus lanjut. Jenengan setelah berjalan itu Saya jalan-jalan terus Mengikuti arah suara itu. iya, saya cari arah suara itu. Saya cari, tiba-tiba ya ada cahaya putih gitu Mas. iya. Saya menuju cahaya putih itu, udah nggak tahu lagi, tiba-tiba sadar di sawah tadi itu. Sudah banyak lumpur. Iya. Iya. Pingsan jenengan tadi. Ini untuk yang tadi saya kan yang memotong video dikarenakan pas waktu Mas Hafiz itu sudah lemas, tidak kejang. Itu sebenarnya pingsan kurang lebih 15 menit Mas. Iya, sekitar 15 Di situ 15 menit itu kita di sawah berusaha untuk menunggu Mas Hafiz sadar, dan setelah sadar kita bawa ke base camp. Nah, mungkin pengalamannya yang kejadian tadi sudah diceritakan Mas Hafiz. Sekarang saya mau bertanya ke Mas Bin, sudut pandang Mas Bin. Beb, maaf ini kalau sampean Iya. dari ceritanya Mas Hafiz tadi, penjabaran atau benang merah sampean berapa? Kalau penjabaran singkat aja Kang. Ya singkat ya, singkat ya. Intinya Mas Hafiz itu dia itu awal itu kalau saya melihatnya tadi itu dia itu ditarik ke alam mereka.
sebetulnya Mas Hafiz tadi. Lah, kenapa kok sampai kejang seperti itu? Dikarenakan ada gesekan energi kan antara mereka yang tidak nampak itu dengan Mas Hafiz. Jadi seperti dimensi mereka dan dimensi kita pas waktu itu Mas Hafiz itu menabrak itu mungkin. Nah, seperti itu. Dan ada gesekan yang keras, otomatis kan yang kena itu sampai ke raganya Mas Hafiz, timbulnya kejangnya Mas Hafiz itu. Terus Mas Hafiz dibawa ke alam sana seperti yang ceritakan tadi. Dan alhamdulillah untungnya kita juga bisa narik lagi Mas Hafiz tadi. Bukan kita. Ya, atas pertolongan yang Maha Kuasa pasti. Tapi oke kan Mas Hafiz? Oke. Sekarang udah aman Mas ya? Aman. 100% kan? Iya. Nah, mungkin untuk sedulur-sedulur biar Habib aja yang jelasin. Monggo untuk apa itu pesan-pesan untuk dulur-dulur. Iya. Sebetulnya kalau kita datang ke tempat-tempat seperti itu kan ya, tidak boleh kita main-main di tempat seperti itu. Dikarenakan apa? Ya salah satunya contohnya itu seperti Mas Hafiz tadi. Itu masih kecil kan. Ibaratnya itu resiko yang kecil. Resiko terbesarnya itu bisa menyebabkan kematian juga. Hati-hatinya itu, atau bahkan sampai mohon maaf bisa sampai gila. Itu banyak sekali sebetulnya kasusnya kan. Dikarenakan mereka itu sering ngawur datang ke tempat-tempat seperti itu dan mereka tidak memiliki bekal. Susahnya seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak memiliki bekal dan kita ngawur datang ke tempat seperti itu, ya resikonya seperti tadi. Itu resiko yang paling kecil. Bisa sampai resiko terbesarnya sampai kematian. Jadi hati-hati. Untuk saran untuk sedulur channel Satria Wangker sama-sama pemula untuk konten seperti ini apa Mas? Tetap berhati-hati, tetap menjaga keterikatan panjenengan sedaya dengan Sang Pencipta juga. Dan jangan lupa jangan sampai ngawur datang ke tempat seperti itu. Jangan sampai ngawur. Berbahaya sekali. Hati-hati. Ya, terima kasih. Untuk sedulur channel Satria Wangker Official, mungkin yang saya terima di sini adalah sepenggal kisah dari Mas Hafiz yang dibawa masuk ke alam lain, dan pesan-pesan Mas Bin tadi sudah mewakili semuanya agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih menambah keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya tidak ada kenikmatan tanpa restu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tetap dalam jalur bahagia, tetap dalam jalur budaya, tetap dalam jalur sejarah. Untuk itu, video akan kita cukupkan di sini. Bila ada tutur kata dan bahasa kami yang kurang tepat, saya mewakili tim meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu.